Ketakutan adalah bayangan yang melingkupi jiwa manusia, seperti kabut yang menutupi padang rumput di pagi hari. Ia muncul dari sudut terdalam pikiran, menghiasi mimpi-mimpi dengan warna-warna kelam, dan merangkum rasa takut dalam setiap detak jantung. Namun, apakah ketakutan benar-benar sebuah kekuatan tak terkalahkan yang harus dihindari? Ataukah ia adalah sesuatu yang bisa dihadapi dan dikuasai? Apa sebenarnya asal mula ketakutan? Ketakutan bukanlah sesuatu yang terlahir bersama kita. Bayi yang baru lahir tidak takut pada apapun. Mereka datang ke dunia ini dengan kegembiraan dan rasa ingin tahu. Ketakutan adalah produk dari pengalaman dan interaksi kita dengan dunia. Ini adalah reaksi alami terhadap sesuatu yang kita anggap sebagai ancaman atau bahaya. Dalam sejarah evolusi manusia, ketakutan memiliki peran vital dalam kelangsungan hidup. Ketakutan akan binatang buas atau bahaya alam membantu manusia purba untuk bertahan hidup. Ini adalah bentuk ketakutan yang sangat nyata dan seringkali muncul ketika ada ancaman fisik yang langsung mengancam keselamatan kita. Namun, dengan berkembangnya peradaban manusia, ketakutan mulai mengambil berbagai bentuk. Ketakutan akan kegagalan, penolakan sosial, atau ketidakpastian masa depan. Semuanya adalah bentuk ketakutan psikologis yang lebih kompleks. Ini adalah ketakutan yang lebih sulit diidentifikasi dan diatasi. Ketakutan tidak muncul begitu saja tanpa sebab. Ia tumbuh dari bibit-bibit yang ditanam oleh pengalaman masa lalu. Beberapa orang mungkin membawa ketakutan dari masa kanak-kanak, di mana pengalaman traumatis atau kehilangan telah meninggalkan bekas yang dalam di dalam jiwa mereka. Selain itu, tekanan sosial dan harapan dari masyarakat juga dapat menjadi sumber ketakutan. Rasa takut untuk tidak memenuhi standar atau keinginan orang lain seringkali membatasi potensi seseorang. Oleh karena itu, memahami asal mula ketakutan adalah langkah pertama untuk menghadapinya. Ketakutan adalah penghuni setia dalam kehidupan manusia. Ia mengintai di sudut-sudut pikiran kita, menunggu momen untuk muncul dan mengganggu ketenangan kita. Tapi perlu kamu ketahui bahwa ketakutan sebenarnya adalah ilusi yang mendalam, bayangan gelap yang bisa kita atasi dengan pengetahuan, keberanian, dan pemahaman yang mendalam tentang sumbernya. Agar kita bisa mengatasi ketakutan, kita perlu memahami apa yang terjadi di dalam otak kita ketika kita merasakannya. Otak manusia adalah organ yang sangat kompleks, dan ketakutan adalah produk dari interaksi yang rumit antara berbagai area otak. Salah satu area yang terlibat dalam pengalaman ketakutan adalah amigdala, yang bertanggung jawab untuk merespon ancaman. Ketika kita menghadapi sesuatu yang dianggap sebagai ancaman, amigdala merespon dengan melepaskan hormon stres seperti kortisol dan adrenalin. Ini adalah apa yang membuat detak jantung kita meningkat, napas kita memburu, dan tubuh kita bersiap untuk bertindak. Ini adalah respon untuk fight or flight yang membantu kita menghadapi bahaya nyata. Namun dalam banyak kasus, apa yang kita takuti bukanlah ancaman fisik yang nyata. Ketakutan sosial atau ketakutan akan kegagalan
seringkali hanya ada di dalam pikiran kita. Tetapi otak kita merespon mereka dengan cara yang sama seperti ketika kita berhadapan dengan ancaman fisik. Itulah sebabnya mengapa kita merasa stres, cemas, dan gelisah saat menghadapi ketakutan semacam itu. Penting untuk diingat bahwa ketakutan, terutama ketakutan yang tidak berkaitan dengan ancaman fisik nyata, adalah ilusi. Ini adalah cerita yang kita buat dalam pikiran kita. Seringkali didorong oleh pengalaman masa lalu atau harapan yang tidak realistis tentang masa depan. Ketakutan adalah seperti bayangan yang muncul di malam hari. Tampak nyata, tetapi sebenarnya hanya hasil dari kurangnya cahaya. Bagaimana kita tahu bahwa ketakutan hanyalah ilusi? Kita tahu itu karena kita dapat mengubahnya. Kita dapat mengubah cara kita memandang sesuatu. Kita dapat mengubah respon kita terhadapnya. Dan kita dapat mengubah cerita yang kita katakan kepada diri kita sendiri. Mengatasi ketakutan adalah perjalanan yang membutuhkan waktu dan usaha. Tetapi itu adalah perjalanan yang sangat mungkin. Pertama, kita perlu mengidentifikasi apa yang sebenarnya kita takuti. Kita harus menggali lebih dalam dan mencari tahu apa yang ada di balik ketakutan kita. Apakah itu ketakutan akan kegagalan? Apakah itu ketakutan akan penolakan? Apakah itu ketakutan akan ketidakpastian? Setelah kita mengidentifikasi ketakutan kita, langkah berikutnya adalah merenungkan apakah ketakutan itu masuk akal atau tidak. Apakah itu sesuatu yang benar-benar harus kita khawatirkan? Terlalu sering ketakutan kita hanya berdasarkan pada pemikiran yang tidak realistis atau harapan yang tidak realistis. Ketika kita menyadari bahwa ketakutan kita adalah ilusi, kita memiliki kekuatan untuk mengubahnya. Kita dapat mengubah sudut pandang kita dengan cara menciptakan kebenaran yang berbeda dalam pikiran kita. Ini bukan berarti kita harus menyangkal atau mengabaikan ketakutan kita. Tetapi kita dapat memahami bahwa mereka hanyalah salah satu versi dari kisah yang mungkin. Seringkali, ketakutan muncul karena kita terjebak dalam narasi negatif tentang diri sendiri. Kita mungkin percaya bahwa kita tidak mampu, bahwa kita tidak layak, atau bahwa kita pasti akan gagal. Namun, inilah saatnya untuk mengubah narasi tersebut. Kita adalah penulis cerita hidup kita sendiri, dan kita memiliki kekuatan untuk menulis narasi yang memungkinkan kita untuk tumbuh dan berkembang. Selanjutnya, kita dapat mengubah respon kita terhadap ketakutan. Ketika ketakutan muncul, kita dapat berlatih untuk tetap tenang dan rasional. Kita dapat menggunakan teknik pernapasan dalam untuk meredakan stres, dan kita dapat bertanya pada diri sendiri, apakah respon kita terhadap situasi tersebut sebanding dengan ancamannya? Mengatasi ketakutan bukan berarti menghindarinya. Sebaliknya, kita menghadapinya dengan keberanian. Ketakutan adalah bayangan yang mendominasi kita hanya jika kita membiarkannya. Ketika kita memiliki keberanian untuk menghadapinya, kita akan menemukan bahwa ketakutan itu sendiri adalah lemah dan kita adalah yang kuat. Ketika kita menghadapi ketakutan dengan penuh keberanian, seringkali kita menyadari bahwa ketakutan hanyalah sebatas ilusi saja.
Ia adalah bayangan gelap yang tumbuh subur di dalam pikiran kita, menciptakan kisah-kisah yang belum tentu benar. Ketakutan seringkali melebih-lebihkan resiko dan mengabaikan potensi positif dari tindakan atau keputusan yang diambil. Ketika kita berhasil mengatasi ketakutan, kita membuka pintu untuk menggali potensi tersembunyi dalam diri kita. Ketakutan adalah seperti tembok yang menghalangi kita dari mencapai hal-hal besar dalam hidup. Ketika kita berhasil melangkah melewatinya, kita akan menemukan bahwa potensi kita tidak terbatas. Jadi ingatlah bahwa ketakutan hanyalah ilusi. Ia adalah bayangan yang melingkupi jiwa kita, tetapi kita memiliki kekuatan untuk memecahkannya. Dengan pengetahuan, keberanian, dan pemahaman yang mendalam, kita dapat mengatasi ketakutan dan mencapai hal-hal besar dalam hidup. Jangan biarkan ketakutan menghalangi langkah-langkahmu menuju masa depan yang lebih baik. Ketika kita berhasil mengatasi ketakutan dan membangun kepercayaan diri, kita membuka pintu untuk mencapai puncak potensi kita. Kita menjadi lebih berani dan bijaksana dalam mengambil resiko, lebih tangguh dalam menghadapi tantangan, dan lebih bersemangat dalam mengejar impian kita. Kita menyadari bahwa batasan-batasan yang mungkin kita percayai hanyalah sebuah ilusi. Dalam mengatasi ketakutan, kita menemukan kebebasan sejati. Kita tidak lagi terikat oleh rasa takut dan kecemasan yang membatasi kita. Sebaliknya, kita memegang kendali atas kehidupan kita dan bergerak maju dengan keyakinan dan keberanian. Ingatlah bahwa ketakutan hanyalah bayangan, ilusi yang tercipta oleh pikiran kita sendiri. Dalam hidup ini, pengetahuan, keberanian, dan pemahaman yang mendalam adalah kunci untuk mengatasi ketakutan. Jangan biarkan ketakutan menghalangi langkah-langkahmu menuju masa depan yang lebih baik. Demikianlah video kebijaksanaan dari Bijaksana Kehidupan.